Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jajah Hafiz Indonesia, hari ini kami tim dari Jajah Hafiz Indonesia telah berkunjung di salah satu sekolah unggulan yang ada di Kisaran, tepatnya di Al-Hunafa Islamic School. Nah, pemirsa, di sini kita dapatkan informasi ada salah satu santriwatinya yang belum genap 1 tahun, namun sudah mendapatkan hasil yang luar biasa, yaitu 4 juz Al-Quran. Kita mau tahu bagaimana keseharian dia ya selama di sekolah dan bagaimana di rumah. Ya, untuk itu langsung aja kita jumpai beliau yang sudah menunggu di dalam. Yuk, let's go. Ya, pemirsa, alhamdulillah kita sudah bersama hafizoh kita di kesempatan kali ini. Ada Tiara Fadilah dan beliau ini luar biasa. Mungkin tidak banyak waktu untuk menghafal dan murojaah, tapi katanya sekarang sudah mendapatkan 4 juz Al-Quran sudah ada di kepalanya dan di hatinya. Langsung aja kita akan ngobrol bareng Tiara di kesempatan kali ini. Tiara, sehat Tiara? Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Oke, Tiara, tadi katanya sudah hafal 4 juz ya? Iya, benar. Ustadz. Juz berapa aja itu? Juz 30, juz 29, juz 28, sama juz 1, Ustadz. Masya Allah. Berarti sekarang ini lagi fokus di juz 28. 28, menyelesaikan juz 28-nya ya? Iya, Ustadz. Masya Allah. Tiara menghafal Quran itu sudah lama belum? Lumayan, Ustadz. Lumayan. Lumayan itu sudah hampir 10 tahun belum ya? Enggak, Ustadz. Ya? Sejak kelas berapa? Sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 7. Kelas 7. Berarti ngafal Quran dulu dari mulai kelas 5. Kelas 5 SD udah mulai ngafal Quran. Iya, Ustadz. Tamat SD sudah berapa juz? 1 juz, Ustadz. 1 juz, juz 30. Juz 30. Berarti setelah tamat SD masuk ke Al-Hunafa Islamic School itu nambah 3 juz lagi. Iya, Ustadz. Oh, udah berapa bulan di Al-Hunafa? Kurang lebih 1 tahun, Ustadz. Kurang lebih 1 tahun, tapi pasnya kayaknya belum 1 tahun ya? Iya, Ustadz. Iya, Masya Allah. Berarti termasuk cepat ya Hunafa. Mau nanya juga nih, menurut Tiara ngafal Quran susah nggak? Ada susahnya, ada enggaknya. Kapan itu momen ketika Tiara susah ngafal Quran? Apakah ada ketika lagi nggak mood? Atau mungkin pas lagi apa ya, rindu sama kakak mungkin atau siapa gitu? Atau ketika jumpa di ayat-ayat tertentu yang sulit? Jumpa di ayat yang agak sulit. Oh, biasa gitu ya? Iya. Biasa kalau di mana itu, juz berapa atau ayat apa itu? Juz Yang 1, Ustadz. Juz 1 sulit ya? Iya. Tapi bisa dilalui? Bisa. Masya Allah. Tapi biasanya seringnya mudah nggak sih ngapal Quran? Mudah, Ustadz. Mudah ya? Ada mudahnya, ada susahnya. Ada mudahnya, ada susahnya. Kalau ngafal Quran biasanya di mana? Biasanya di rumah sama di sekolah, Ustadz. Di sekolah ngafal juga? Iya. Oh, kalau di rumah waktunya kapan aja? Malam doang, Ustadz. Malam ya? Karena kan di sini kan nggak mondok ya Tiara ya? Iya, Ustadz. Oh, berarti masuk sekolah itu dari jam? Jam 7.15. 7.15, pulang jam? 15.40. 15.40, berarti pulang sekolah, bantu ibu di rumah, kemudian mau tidur atau kapan tuh ngapal Qurannya? Sebelum tidur. Sebelum tidur ngapal Quran. Targetnya 1 hari berapa? Targetnya 1 hari 1 halaman, Ustadz. Targetnya 1 hari 1 halaman. Oh, kemudian langsung besoknya ditasmikan, distorkan sama ustazanya. Iya, Ustadz. Kalau setoran? Kalau setoran Jam berapa? nggak tentu, Ustadz. Setiap hari setoran? Oh ya, setiap hari. Setiap hari? Setiap pagi? Iya, Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Mau tanya juga nih, kalau di Al-Hunafa ini teman-temannya gimana sih?
Teman-temannya ya pada baik semua. Baik-baik semua ya. Alhamdulillah, ini luar biasa nih. Kalau boleh tahu juga nih ya untuk Tiara. Tiara itu kan ada orang yang model ngafalnya itu dibaca fokus, ada orang yang mendengarkan murotal, ada orang yang baca sambil mendengar. Kalau Tiara sendiri biasa ngafal itu gimana sistemnya? Dibaca fokus, Ustaz. Baca fokus, nggak boleh berisik. Iya, Ustaz. Oh, berarti kalau ngafal biasa di rumah di kamar? Iya, Ustaz. Oh, Insya Allah. Tiara mau tahu juga ini, manggilnya Umi ibu atau apa? Mama, Ustaz. Mama. Itu Mama kalau di rumah sering nggak ngingetin Tiara? Tiara, udah murojaah belum? Apa? Ngasih motivasi? Sering, Ustaz. Sering. Apa yang sering Mama sampaikan ke Tiara? Ya, murojaahnya dilanjutin biar tetap mutskin hafalannya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Tiara, anak keberapa? Anak ketiga, Ustaz. Dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Katanya kakaknya juga penghafal Quran juga dulu. Iya, Ustaz. Masya Allah. Jadi merasa tertantang nggak, termotivasi nggak supaya bisa mengalahkan kakak? Merasa, Ustaz. Oh gitu ya. Berarti kakak sudah berapa juz kemarin? 17 juz. 17 juz. Berarti Tiara harus lebih dari itu. Iya, Ya, Insya Allah. Tiara, target Tiara untuk menyelesaikan 30 juz kira-kira kapan? Tamat SMP, Ustaz. Tamat SMP sudah tamat 30 juz insya Allah. Iya, insya Allah. Masya Allah. Berarti 2 tahun lagi ya. Insya Allah pasti bisa. Oke. Biasanya kalau setoran hafalan itu atau yang bimbing tasmi'nya Al-Qur'annya sama siapa? Ustazah Ella. Ustazah Ella. Ada Ustazah Ella hari ini datang? Ada, Ustaz. Ada juga ya. Masya Allah. Oke. Dan rumah jauh dari sekolah? Lumayan. Berapa menit? Sekitar 10 menitan. Sekitar 10 menitan. Berarti kalau berangkat sekolah biasanya diantar atau gimana? Diantar Diantar sama? sama mama. Kadang sama mama, kadang sama kakak. Oh, Masya Allah. Berarti perjuangan Mama luar biasa itu. Ya, 10 menitan tiap hari nganterin Tiara. Masya Allah. Hari ini Mama datang? Datang, Ustaz. Datang. Oke. Insya Allah nanti kita mau tanya juga bagaimana sih keseharian dari seorang Tiara dan juga anak-anaknya yang lain. Ya, bagaimana caranya bisa mengarahkan seorang Tiara yang mungkin anak itu biasanya kalau disuruh ngafal, ya kalau diarahkan ke hal-hal yang mungkin agak sulit itu agak membangkang. Tapi anak-anak dari ataupun orang tua dari Tiara ini luar biasa bisa mengarahkan anak-anaknya ya untuk menjadi anak-anak penghafal Quran. Ini sangat luar biasa. Penasaran kita, insya Allah nanti setelah ini kita akan ngobrol bareng orang tua dari Tiara yang hari ini sudah hadir. Ya, Tiara, jangan kemana-mana nih, karena setelah ini nanti kita panggil mamanya, kita ajak ngobrol juga ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya di Jejak Hafiz Indonesia. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Jejak Hafiz Indonesia dan masih bersama Hafizoh kita, ada Tiara Fadila, dan kali ini sudah hadir juga bersama kita ya ibunda dari Hafizoh kita, ada Ibu Fitri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu ya? Sehat, alhamdulillah. Oke Ibu, terima kasih udah mau menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita mungkin bersama tim Jejak Hafiz di hari ini. Kita mau tahu juga nih Ibu, keseharian dari seorang putri Ibu, putri kesayangan Ibu tentunya, yang katanya sekarang sudah 4 juz ya Tiara ya?
Iya, 4 juz, ini luar biasa. Menurut saya sih ini termasuk kemajuan yang luar biasa, karena sekolah di sini kan tidak berasrama nih. Dia tidak mengambil sistem asrama, tapi bisa dia mendapatkan 3 juz belum genap 1 tahun. Ibu, saya mau tahu keseharian dari seorang Tiara ini di rumah. Dia seorang gadis yang seperti apa? Apakah ceria, murung, suka menyendiri di kamar? Kalau keseharian Tiara sama seperti anak yang lain gitu kan ya, bermain gitu, tapi memang lebih banyak duduk diam di rumah. Dia tidak suka bermain di luar sama anak-anak yang lain gitu. Jadi memang kalau kesehariannya lebih banyak di rumah gitu. Setelah pulang sekolah dia lebih banyak di rumah. Ada nggak perbedaan antara Tiara dengan kakak-kakaknya yang lain? Kalau perbedaan saya rasa enggak, karena ketiga anak saya memang lebih suka duduk diam di rumah. Tidak suka seperti anak-anak yang lain, mungkin bahasanya suka main, suka jalan-jalan gitu. Enggak, anak-anak di rumah suka di rumah. Kalau ibu perhatiin dia ngafal Quran itu apakah perlu harus sering-sering ibu ingatkan, atau dia ini anak yang modelnya apa ya, paham akan tanggung jawab dia, tidak perlu lagi disuruh, tidak perlu diajak, ya sudah murojaah sendiri, ngapal sendiri? Iya, Tiara kalau untuk masalah hafalannya di rumah, saya hanya mengingatkan 1 hari sekali. Misal saya bilang sama Tiara, adik udah dihafal belum hafalannya, untuk yang disetorkan buat besok sama ustazahnya. Sebatas itu aja gitu. Tiara menghafalnya biasanya sering sebelum tidur gitu. Dia memang selalu menghafal hafalannya gitu. Oke, Ibu, biasa orang tua itu mengukur kesuksesan anaknya dari apa ya, duniawi. Biasanya orang melihat, nak kamu sekolahnya di sini agar kamu nanti jadi dokter, banyak uangnya, jadi ini supaya kamu jadi orang kaya. Nah, saya perhatikan anak Ibu rata-rata itu diarahkan semuanya ke penghafal Al-Quran. Nah, kenapa Ibu? Apakah ada alasan tertentu sehingga Ibu mengarahkan anak-anak Ibu ini menjadi anak penghafal Quran yang mungkin berbeda dengan orang tua lainnya, Ibu? Iya, sebenarnya kalau ditanya berbeda, ya nggak berbeda jauh sama orang tua yang lain sih. Cuman kalau memang khusus saya sebagai orang tua, Tiara, dan sebagai orang tua ketiga anak saya nggak gitu tertarik mengejar dunia. Saya lebih tertarik anak saya menghafal Al-Quran, pintar mengaji, pintar sholat. Hanya sebatas itu aja. Masya Allah. Ada harapan yang besar Ibu letakkan kepada Tiara, agar kiranya nanti Tiara ketika sudah mulai dewasa, harapan Ibu seperti apa? Kalau ditanya harapan, pasti ada Ustadz. Semua orang tua pasti punya harapan untuk anak-anaknya kan ya. Khususnya saya, kalau harapan saya untuk Tiara, saya berharap Tiara jadi anak yang baik untuk orang tuanya, Tiara jadi adik yang baik untuk kakaknya. Ya, Tiara menjadi yang terbaik untuk semua. Itu harapan saya. Masya Allah. Tiara, itu tadi harapan dari Mama untuk Tiara. Ini luar biasa. Banyak orang tua yang melihat anaknya itu yang penting sekolah, Tiara. Tapi luar biasa, Mama dari Tiara ini mengarahkan Tiara untuk sekolah di sini, untuk menghafal Quran, untuk menimba ilmu syar'i, ilmu dunia, yang lengkap tentunya fasilitasnya ada di sekolah ini. Ini sebuah apresiasi dan tentunya patut untuk kita syukuri, Tiara. Ada yang ingin Tiara ucapkan rasa terima kasih selama ini terhadap Mama yang mungkin telah membimbing Tiara, bekerja keras, bangun pagi-pagi, kadang malam pun tidur kemalaman untuk memikirkan Tiara dan anak-anak lainnya. Silakan Tiara, ucapkan rasa terima kasih yang mungkin selama ini belum sempat terucapkan. Silakan Tiara. Ada yang disampaikan sama Mama? Terima kasih ya, Mak. Ya, coba dipegang tangan mamanya, dicium tangan mamanya, dipeluk, bisa? Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ya, oke.
Pemirsa dimanapun Anda berada, cinta seorang ibu terhadap anaknya ya sangatlah besar. Mungkin kalau kita bandingkan antara luasnya samudra yang ada di dunia ini, lebih besar lagi cinta seorang ibu terhadap anak-anaknya. Besar harapan seorang ibu terhadap anak-anaknya yang tentunya harapannya kelak bisa membahagiakan orang tuanya. Pemirsa, semoga ya tadi perkataan dari Ibu Fitri ini tadi menjadi motivasi buat kita semua ya, agar kiranya kita bisa mengarahkan anak-anak kita ya di dalam dunia agama ini yang tentunya ketika kita kejar agama maka dunia dan akhirat insya Allah akan menghampiri kita. Menarik, insya Allah setelah ini kita akan coba dengarkan bacaan Al-Quran Tiara dan kita tes hafalannya, dan tentunya kita mau tahu juga bagaimana komentar dari teman-teman Tiara ya tentang ya pergaulan Tiara selama di sekolah. Untuk itu jangan kemana-mana, terus ikuti kami tetap di Jejak Hafiz Indonesia. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bening, saya temannya Tiara. Menurut saya Tiara itu orangnya baik, pintar, jujur, dia sama siapa aja dia mau berteman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zia, saya temannya Tiara. Pendapat saya tentang Tiara, dia orangnya baik, tidak memilih teman, dan dia suka membantu orang lain. Assalamualaikum, nama saya Febri, saya temannya Tiara. Tiara itu orangnya baik, suka menolong, dianya suka berbagi makanan juga. Ya pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Jejak Hafiz Indonesia, dan kali ini Tiara sudah bersama seorang ustazah yang selama ini juga ikut serta dalam membimbing bacaan Al-Quran dan membimbing dari hafalan dari seorang Tiara. Oke, di sini ada Ustazah Khotrun Nada atau mungkin lebih akrab dipanggil dengan Ustazah Nada. Betul? Betul, Ustaz. Masya Allah. Sehat Ustazah? Alhamdulillah bikhair. Oke, Ustazah, kita mau tahu juga nih keseharian selama Tiara di sekolah ini, dia bermuamalah dengan temannya seperti apa, dan apakah dia ini termasuk orang yang ceria dan hafalannya bagaimana? Kira-kira gimana saja? Insya Allah ya, so far selama ini Ananda ini termasuk anak yang akhlaknya baik, muamalahnya ke teman-temannya, ke guru-gurunya, itu Masya Allah, dengan akhlak yang mulia. Dan seperti halnya Ananda ini penghafal Quran, Ananda ini menunjukkan akhlaknya sebagaimana penghafal Al-Quran. Gitu. Kepada teman-temannya, ke guru-gurunya, bahkan bukan cuma guru dan teman-temannya, ke seluruh yang ada di seluruh yang ada di sekolahnya, seperti ke OB gitu, ke satpam, itu Masya Allah gitu, muamalahnya Masya Allah. Dan Tiara ini termasuk santri yang berprestasi, termasuk santri yang mendapatkan peringkat bertahan tiga terbesar. Tiga terbesar. Iya, ya? Masya Allah. Masya Allah. Dari awal masuk, Masya Allah prestasinya unggul ya. Oke. Untuk target sebenarnya dari sekolah itu per tahunnya berapa juz saja? Untuk target sekolah sendiri sebenarnya dua juz ya, 1 tahun. Tapi si Tiara ini sudah mencapai 4 juz. Nah, Masya Allah. Apakah prestasi yang serupa ada juga di antara para santrinya? Di santri yang ada di sini Tiara termasuk yang paling unggul, yang paling banyak hafalannya. Nah, dan yang sudah menyelesaikan target, alhamdulillah, dan baru Tiara. Masya Allah, luar biasa. Oke, untuk dari segi bacaan Al-Qur'annya, tajwidnya, ini Tiara bagaimana menurut Ustazah? Kalau untuk dari segi tahsinnya masih memang banyak beberapa yang harus diperbaiki, tapi so far selama ini dia dengan motivasinya, dengan
kegigihannya, dengan keinginannya yang kuat dalam mempelajari Al-Quran, itu sedikit step by step dia bisa mengikutinya dan bisa memperbaikinya menjadi lebih baik gitu. Masya Allah, luar biasa. Oke, pemirsa, kita penasaran dengan bacaan Al-Quran dari Tiara. Tiara, paling suka baca surah apa sih? Baca surah Al-Baqarah. Surah? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Boleh nggak nih dibaca nanti seayat atau 2 ayat aja nih, ayat yang mungkin sering dibaca? Boleh? Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Wow, luar biasa. Ini tadi sempat dikatakan oleh Tiara salah satu surah yang ayatnya itu ada sebagian yang susah dihafal, diantaranya Al-Baqarah. Tapi salah satu surah favoritnya, ayat favoritnya ada di surah Al-Baqarah. Luar biasa Tiara. Oke, ini tadi dari segi bacaan udah sama-sama kita dengar pemirsa, ini luar biasa bacaan dari Tiara. Kita juga mau tahu nih kuatnya hafalan dari Tiara. Ustazah kan selama ini juga membimbing bacaan Al-Qur'annya dan sudah tahu nih sampai batasan mana bacaan-bacaan Al-Qur'an dari Tiara. Mungkin bisa kita tes bacaan Al-Qur'an dari Tiara? Boleh. Oke, Ustazah yang tes ya. Insyaallah. Oke, siap Tiara? Siap. Oke pemirsa, langsung aja kita akan saksikan tes hafalan dari Tiara. Apakah sanggup untuk melanjutkan ayat yang akan dibaca oleh Ustazah Nada? Langsung aja. Siap Ustazah? Yuk, silakan. استمر هذه الآية بعد قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. حسبك يكفيك إن شاء الله. أحسنتي بارك الله فيك. Fathullah alaihi wa Sempurna Ustazah? Sempurna Masya Allah. Nah yang perlu diperhatikan sedikit itu aja sih, penyempurnaan harakatnya gitu ya. Perlu diingatkan ketika kita membaca Al-Quran namun harakat tidak sempurna, maupun sebagus apapun makhorijul hurufnya, ketika kesempurnaan harakat itu tidak ada, itu akan hilang kesempurnaan dari keduanya. Karena keduanya itu saling melengkapi antara makhorijul huruf dan itmamul harakat. Masya Allah, ini sebuah nasihat yang luar biasa dari Ustazah. Terus perbaiki bacaan Al-Qurannya ya, Tiara. Oke, satu lagi, boleh? Siap? Oke, satu lagi Ustazah. Baik, istamir hadhil ayah ba'da qawlillahi ta'ala A'udhu billahi minasyaitanir rajim Dawni wa man khalaqtu wahida A'udhu billahi minasyaitanir rajim Darni wa man khalaqtu wahida Waja'altu lahu malam mamduda Wa banina syuhuda Wa mahattu lahu tamhida Thumma yatama'u an adid Kalla innahu kana li ayatina anida
فسأرهقه صعودا. Hasbuki, yakfiki insyaallah. Ahsanti, barakallahu fiik. Fathallahu alaiki futuhan arifin. Oke, ada sedikit evaluasi mungkin dari Ustazah? Mungkin diperkuat lagi hafalannya ya. Kemudian dibedakan mana itu huruf za dengan huruf za. Nah, tadi seperti di thumma yatma'un azid, itu tadi seperti mengucapkannya dengan huruf za. Ya, kan berbeda antara huruf za yang sahibud da dengan za sahibur ra. Itu berbeda. Oke, Masya Allah, luar biasa. Allah barik fik. Oke, beruntung sekali ya Tiara memiliki ustazah yang senantiasa terus memperbaiki bacaan Al-Quran dari Tiara, luar biasa. Terakhir mungkin ustazah, nasihat untuk sang murid, ya untuk kedepannya bagaimana dan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang Tiara untuk bisa menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz. Silakan ustazah, singkat saja. Oke, yang pertama kembalikan niat, kuatkan niatnya, kemudian istiqomah, itu sih yang paling penting ya. Ketika kita nggak kita di awal udah semangat, kemudian tidak adanya istiqomah, itu nantinya akan menggugurkan itu semua. Iya sih. Semangat terus, itu aja. Ingat lagi Al-Quran itu mudah ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir ya. Ingat itu, Al-Quran itu mudah dan kita ya mudah untuk dipelajari, tinggal kita yang mau mempelajari Al-Quran atau tidak. Itu pesan Ana. Allah barik. Terima kasih Ustazah dan terima kasih juga buat Tiara dan pemirsa dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita dan semoga tayangan ini menjadi motivasi kita untuk terus menghafal Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan semoga saja anak-anak keturunan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang senantiasa mencintai Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.